Selamat pagi Pak Heri dan teman-teman semuanya. Ya, kami akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan remaja. Nah, definisi remaja. Kata remaja ini berasal dari bahasa Latin yaitu adolescens. Kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescen ini mempunyai arti yang cukup luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, menurut Hal, masa remaja merupakan masa storm and drang, topan dan badai. Masa penuh emosi dan ada kalanya emosi ini meledak-ledak yang muncul karena adanya pertentangan nilai-nilai. Sedangkan menurut Harlow, remaja adalah usia transisi. Seorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun masyarakat. Nah, Harlow membagi masa remaja menjadi dua, yaitu masa remaja awal yaitu umur 11 sampai 17 tahun dan remaja akhir pada 17 sampai 18 tahun. Nah, tahapan perkembangan remaja ini dibagi menjadi tiga, ada remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir. Nah, pada remaja awal, pada tahap ini remaja masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi, baik dalam bentuk fisik, serta dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Remaja dapat mengembangkan pikiran-pikiran yang baru, serta tertarik pada lawan jenis dan mudah merasa terangsang secara erotis. Nah, kemudian remaja madya, pada tahap ini remaja membutuhkan teman-teman. Ada kecenderungan narsistik, yaitu mencintai diri sendiri serta menyukai teman-teman yang memiliki sifat sama seperti dirinya. Kemudian remaja akhir. Nah, pada tahap ini dapat disebut sebagai masa konsolidasi menuju periode masa dewasa yang mencapai 5 hal, di mana minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi inteleknya, egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman-pengalaman baru. Kemudian terbentuknya identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Kemudian egosentrisme yang terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri dengan orang lain. Kemudian adanya tubuh dinding yang memisahkan diri pribadi dan masyarakat umum. Nah, perkembangan yang terjadi pada masa remaja ini ada masa moral, ada kepribadian, ada emosi, ada kognitif, dan ada sosial psikologi. Nah, pada masa sedikit aja sih. Pada masa moral ini yang terjadi yaitu pengen ada rasa ingin diterima, dihargai, dan penilaian yang positif dari orang lain. Terus pada kepribadian ini dia sedang mencari jati dirinya dan dia juga bertanya-tanya tentang siapakah saya itu. Kemudian dalam emosi pada remaja awal ini dia sangat sensitif, terus kemudian pada remaja akhir dia mulai dapat mengendalikan emosinya. Kemudian dalam kognitif ini dia sudah mulai memikirkan masa depannya. Terus untuk sosial psikologi, dia memiliki kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin persahabatan. Nah, karakteristik masa remaja, menurut Harlow terdapat perbedaan-perbedaan yang membedakan masa remaja dengan masa sebelumnya. Ciri-ciri tersebutnya itu adalah masa peralihan. Nah, masa peralihan ini adalah masa yang penting karena akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Terus masa remaja sebagai periode peralihan, di mana ditandai dengan gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Jadi pada masa remaja ini dia mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, baik nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. Terus ada masa remaja sebagai periode perubahan, di mana ia dalam masa perubahan ini terjadi perubahan pada emosinya. Dia ingin menjadi remaja dewasa dan mandiri. Terus pada periode mencari identitas, dia sedang berupaya usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pengaruhnya dalam masyarakat. Kemudian pada periode usia yang menimbulkan ketakutan, nah di sini adalah pada masa ini remaja ini sulit diatur dan cenderung berperilaku kurang baik. Terus pada masa yang kemudian ada masa yang tidak realistis, di mana dia itu hidup untuk dirinya sendiri, jadi di mana saya aja lah gitu hidupnya. Terus masa remaja sebagai periode ambang menuju kedewasaan. Nah, pada masa tahap ini remaja mengalami kesulitan di dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya.
Nah, kemudian ada tugas perkembangan masa remaja. Yang satu itu biar mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami pengaruh seks, mampu membina hubungan baik dengan lawan jenis, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan memahami persiapan berbagai tanggung jawab kehidupan. Oke, untuk selanjutnya kami ada mencari dua teori yang berkaitan dengan perkembangan remaja. Yang pertama adalah teori definisi. Ini adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh anak remaja yang masih berusia di bawah 21 tahun dan melakukan perbuatan yang terdorong melawan hukum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku definisi seperti berikut: teori biologis, psikogenis, sosialgenis, dan struktur. Ini teori-teorinya. Nah, yang kedua adalah teori konformitas. Ya, menurut Jedwa dan Mujayadi, konformitas adalah suatu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya, tetapi memiliki pengaruh yang luas dan dapat menyebabkan munculnya perilaku tertentu pada anggota kelompok tersebut. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi konformitas. Ada kohesivitas, hubungan kelompok, norma sosial deskriptif, dan sosial insentif. Ya, untuk mencoba membandingkan teori ini dengan remaja kita di sekarang, masa sekarang, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk teman-teman yang lain. Ini di definisi ada 10 yang berkaitan dengan bagaimana keluarganya gitu. Apakah dari keluarga yang baik atau bukan, maupun dengan perilaku yang menyimpang itu. Di sini dan konformitas itu ada tentang pengaruh teman sebayanya bagi mereka. Ya, dari hasil survei ini misalnya contoh pertanyaannya, dari apakah Anda memiliki keluarga yang lengkap strukturnya? Nah, dari 92,5% ini menjawab iya, keluarganya lengkap dan dididik dengan keluarga yang baik. Terus apa keluarga Anda itu harmonis? Ya, jawabannya 88% iya. Dan dari data survei ini, dari keluarga ini yang kami remaja ini, ada 40 orang yang kami survei dan rata-rata menjawab keluarganya baik, dari keluarga yang baik itu. Nah, dan juga dari lingkungan juga cukup baik. Nah, tapi di dalam perilakunya yang menyimpang itu, misalnya apakah Anda membuli orang, hampir 27,5% menjawab iya dan sisanya tidak. Ini yang pertama. Terus apakah Anda pernah mencuri? Nah, 52,5% pernah dan sisanya enggak. Dan apakah Anda pernah terlibat dalam perkelahian? Dan 52,5% pernah juga. Nah, ini tentang konformitas, di mana teman sebaya ini mempengaruhi mereka. Rata-rata orang yang kami survei ini memiliki circle pertemanan dan teman sebayanya mereka ini mempengaruhi perilaku mereka. Oh, tidak mempengaruhi perilaku mereka. Sebesar 72,5% ini. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, jika teman-temanmu mengajak Anda melanggar aturan, apakah Anda mengikutinya? Nah, ini saya nggak tahu gimana mereka jawabnya, tapi 100% menjawab tidak. Dan mereka kayak misalnya diajak untuk ini itu katanya mereka tidak mengikutinya. Tapi dari survei yang belakang ini kayak apakah mempengaruhi ini 27,5% menjawab iya. Saya juga agak cukup bingung dengan hasil survei ini. Terus habis itu juga ada pertanyaan apakah Anda melakukan sesuatu karena menghindari celah kelompok gitu. Yang 42,5% menjawab iya. Karena mereka takut dicelah sama kelompoknya, tempat circle pertemanannya, akhirnya mereka melakukan sesuatu mengikuti pertemanan. Nah, ini juga tentang penilaian, terus kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Sebesar 57,5% merasa tidak percaya diri terhadap penilaian diri sendiri. Jadi dia menilai sesuatu itu berdasarkan dengan penilaian kelompoknya. Seperti itu. Nah, dari hasil survei ini ada kami rata-ratakan dari teori definisi keluarga itu 90% berasal dari keluarga yang baik. Nah, tapi tentang perilakunya 58,5% itu perilaku menyimpang, melanggar aturan sosial itu. Sedangkan konformitas ya 42% menjawab iya dan 58% tidak. Jadi 58% orang-orang ini mengaku tidak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Nah, dari kesimpulan yang kami dapat itu, ya seorang remaja memiliki natur dalam dirinya untuk melanggar aturan yang ada meskipun mereka berasal dari keluarga yang baik. Dari hasil survei tadi. Terus yang kedua, remaja mendapatkan didikan yang baik dalam keluarga, ini mempengaruhi mereka di dalam pergaulannya. Jadi mereka tidak mudah
terpengaruh dengan pergaulan yang buruk. Itu hasil survei yang kami dapat. Oke, ini satu slide ya dari kami. Teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai psikologi perkembangan remaja?